Terima kasih Tuhan, 11 bulan Engkau menyertai kami. Kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Kami punya Tuhan yang lebih besar dari keadaan yang kami hadapi. Kami punya Tuhan yang lebih besar daripada keadaan dunia Tuhan. Oleh karena itu hari ini kami mau deklarasikan di akhir Tuhan penghujung tahun 2024 bahwa iman kami hanya didasarkan kepada pribadi-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang besar dan hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Wow, luar biasa saudara, hari ini kita berada di penghujung tahun 2024 di bulan yang terakhir. Nita temenin saya nggak khotbah lama-lama. Saudara, tidak terasa bahwa kita ada di penghujung tahun 2024 dan sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang pesan Natal. Amin. Dan izinkan di minggu yang pertama ini saya membuka pesan Natal saudara dengan judul Palungan saudara. Kita buka Lukas 2 ayat yang pertama. Saudara, kalau yang punya Alkitab, saudara di handphone saudara di sini aja karena saya akan terus berbicara saudara. Kita akan baca tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus. Ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah, menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Surah ayat 6 perhatikan pelan-pelan. Ketika mereka, Yusuf dan Maria di situ, tibadah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Jadi saudara, pada waktu sensus terjadi, mereka berdua kembali ke Bethlehem, lalu tiba-tiba saudara, Maria ini mau melahirkan anak. Dan dikatakan ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara merenungkan. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Betul saudara? Saudara yakin dia Tuhan? Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Tapi saudara, yang saya renungkan adalah gini. Tuhan bisa datang ke dunia dengan berbagai macam cara. Betul enggak? Yesus bisa aja saudara tiba-tiba dari tanah dia muncul. Bisa enggak? Bisa, dia Tuhan. Atau Yesus bisa enggak saudara? Waktu satu hari, ini imajinasi saya saudara ya, nggak ada di Alkitab ayatnya. Bapak tuh panggil anak Yesus, waktunya turun. Bisa enggak Yesus tuh turun saudara dalam wujud, dia kan Tuhan. Tiba-tiba yang siap, berubah jadi manusia, tiba turun dari langit. Lalu di sebelah kiri ada malaikat, sebelah kanan ada malaikat. Tuhan, gaya-gaya Hollywood kan seru ya saudara ya. Terus ada nyanyian gitu kan, kudus, kudus, kudus. Bisa aja kan ya. Tapi saudara, yang luar biasa gini, Tuhan Yesus dia memilih satu jalan, yaitu lahir dari seorang rahim namanya Maria. Wow. Karena ternyata saudara, Yesus itu sedang menggenapi dari Kejadian pasal yang pertama. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menyuruh gini, Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan menyuruh gini, beranak cuculah. Saudara, dari firman ini saya percaya bahwa gini, Allah kita adalah Allah yang suka dengan proses. Dia bukan Allah yang instan saudara. Dia adalah Allah saudara yang berjalan dengan hukumnya. Dia adalah Allah yang menepati janjinya, amin saudara. Dia nggak bisa langgar hukumnya sendiri, dia nggak bisa langgar janjinya. Oleh karena itu untuk jadi manusia,
Bahkan sudah digenapi, saudara, ditulis sebuah nubuatan, saudara, di kitab perjanjian lama, saudara, bahwa Yesus, saudara, dalam kitab Yesaya, saudara, 7 ayat 14, bahwa Yesus akan lahir dari seorang perempuan muda. Amin. Dari ayat ini saya percaya, saudara, Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Tapi yang akan saya bahas bukan ayat ini, saudara, tetapi justru ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Wah. Yesus yang miliki bumi ini, betul? Dia bisa lahir di kerajaan, bisa enggak? Bisa. Dia bisa enggak lahir di rumah ibadah? Bisa ya. Tapi saudara begini, hari itu sorga menskenariokan. Bahkan saudara baca ayatnya gini, kok bisa-bisanya hari itu penginapan penuh semuanya loh. Apa malaikat buta matanya, dia gak tahu hari itu Yesus mau lahir? Apa malaikat saudara gak bisa siapin tempat, saudara? Apakah gak ada tempat yang layak, saudara? Yesus harus lahir di palungan, saudara. Kenapa Tuhan itu, saudara, sampai sorga menskenariokan, merekayasa, saya pakai bahasa. Penginapan bisa penuh loh. Bahkan gak ada satu orang pun, saudara, yang kaya, mungkin yang punya duit, yang bisa siapin tempat. Tapi Yesus harus lahir di satu tempat, saudara, namanya apa? Palungan, saudara. Bahkan kalau saudara tahu, saudara, bahwa palungan itu, saudara, Justin Martyr menuliskan pada tahun 1000 Masehi bahwa palungan itu, saudara, itu bukan dibuat dari apa ya? Kita kan selalu kalau Natal gambarannya palungan itu, saudara, apa ya? Dari kayu, bukan. Palungannya itu, saudara, dari batu, itu ada gua, saudara. Jadi zaman dulu, saudara, mereka itu, saudara tahu nggak, Yesus lahir di sebuah kandang. Kandangnya itu, saudara, sebuah gua besar yang biasanya digunakan sebagai tempat perteduhan ternak, saudara, yang dibawa di tamu-tamu penginapan, saudara, biasanya berada di pinggiran hotel, saudara, di pinggiran penginapan. Makanya waktu penginapan penuh, dia lihat ada palungan. Bahkan tahu nggak, saudara, kata palungan di Lukas pasal yang kedua itu disebut 3 kali loh. Yuk baca, saudara, baca yuk. Kita baca ya ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, mereka sangat takut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaling di dalam palungan. Palungan disebut 2 kali. Lanjut, saudara. Dikatakan begini. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, perhatikan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi saudara, waktu baca ini saya baru ngeh loh. Saya udah bertahun-tahun baca Alkitab. Dalam ayat Lukas pasal yang kedua ini, Alkitab menulis kata palungan sampai 3 kali. Berarti bukan kebetulan, tapi ini benar-benar penting. Kalau Alkitab menulis sesuatu 2 kali aja udah penting. Ini sampai 3 kali, saudara. Bahkan waktu Yesus lahir, saudara, malaikat datang sama gembala. Malaikat secara khusus ini, lahir seorang juru selamat. Tandanya apa? Dia ada di palungan.
saudara. Dan waktu saudara, para gembala menemui mereka, menemui Yesus, lalu ditulis lagi saudara, mereka melihatnya itu di palungan. Saya percaya saudara, kata palungan ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua. Amin saudara. Yesus, dia raja di atas segala raja. Dia pencipta alam semesta. Kenapa dia memilih tempat di palungan? Bahkan Alkitab menulis 3 kali kata palungan. Dan yang luar biasa begini saudara. Waktu Yesus lahir, malaikat itu kan saudara datang, betul? Yang pertama ditemui siapa? Gembala, betul enggak? Saudara pernah berpikir enggak kenapa yang ditemui gembala? Kalau saya jadi Tuhan, malaikat itu temuinya raja dong. Kalau raja yang ditemui viral pasti saudara. Pasti seluruh kerajaannya akan bertobat. Kalau saya jadi Tuhan, yang malaikat pertama temui bukan gembala. Tapi imam-imam kepala mungkin saudara. Karena kenapa? Coba bayangkan kalau imam kepala yang ditemui malaikat hari itu, mungkin hari ini orang Israel sudah bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaan saya adalah kenapa malaikat nemuin gembala? Kenapa malaikat nggak nemuin raja? Kenapa malaikat nggak nemuin orang yang kaya? Kenapa malaikat nggak nemuin orang yang berpengaruh? Tapi malaikat menemuin gembala, saudara. Notabene pada waktu itu gembala itu adalah saudara orang yang nggak punya apa-apa, kasta yang paling rendah mungkin seperti itu saudara. Orang yang sangat sederhana, orang yang nggak pernah dilihat, orang yang nggak pernah dilirik. Tapi kenapa hari itu malaikat saudara mendatangi gembala? Saudara pernah berpikir nggak? Tiba-tiba waktu saya berdoa merenungkan firman Tuhan itu, pertanyaan itu muncul di hati saya. Dan saudara, waktu saya bertanya, iya ya Tuhan, kenapa ya malaikat itu temuinnya gembala? Kenapa dia nggak nemuin Raja Herodes? Kenapa dia nggak nemuin iman kepala saudara? Kayafas saudara, kenapa dia nemuin gembala? Kenapa pertanyaannya? Kenapa dia nemuin orang yang sederhana, orang yang gak punya pengaruh, orang yang gak punya power saudara, uangnya terbatas saudara, yang gak dianggap orang apa-apa, tapi kenapa dia yang ditemuin itu oleh malaikat justru itu? Saudara mau tahu jawabannya? Saya gak tahu ini saya teologis apa benar apa enggak ya, Pastor Tim, tolong koreksi. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong dengan saya dengan sederhana begini. Karena kalau malaikat temuin raja, belum tentu rajanya itu mau datang temuin Yesus. Kenapa? Karena gini, telah lahir seorang juru selamat. Tandanya apa? Palungan. Kurang mudeng, pelan-pelan, oke. Pelan-pelan ya. Saudara, ada yang kerjanya investor. Saudara kalau kerja, pasti lihat orang yang saudara temui seperti apa. Nah, kebetulan ada seorang teman saya Ronald, dia jual mobil. Bro, kalau misalnya jual mobil Land Cruiser, harganya berapa sekarang? 3,5 M? Nah, kurang lebih 3,5 M ya. Datang ke showroom Toyota. Pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Makanya banyak kan di sosial media saudara, ada orang yang pura-pura miskin ya. Pakai celana pendek gitu kan, pakai kaos oblong, datang ke showroom gitu kan. Beli apa iPhone yang harganya 25 juta. Jujurlah, jangan ada dusta di antara kita. Kalau saudara jadi sales, lihat kayak begitu ditanggepin apa enggak? Beli mobil 3,5 M. Pakai sendal jepit, celana pendek, kaos oblong. Sekarang kan udah banyak sosial media seperti itu. Mungkin kita layanin kan, datang beli Lamborghini, beli Royce saudara 12 miliar, pakai celana pendek.
Saudara, saya mau tanya, kalau saudara seorang investor, saudara mau investor saudara, ratusan miliar. Saudara pasti lihat, betul gak saudara? Lihat pakaiannya, masa compang-camping ini waktu gua kasih duit 12 miliar nih, ratusan miliar, lu bisa kelola kagak? Kira-kira kan begitu. Betul gak saudara? Dan saudara, kenapa malaikat itu gak mau datang, saudara gak datang sama raja? Karena gini, kalau datangnya sama raja, rajanya akan, hah? Juru selamat lahir di palungan, kagak salah apa? Kalau datang sama imam besar, telah lahir seorang juru selamat. Di mana tandanya palungan. Belum tentu dia datang. Tapi karena gembala ini gak punya apa-apa. Orang yang notabene saudara mungkin kelihatan dalam tanda petik rada bodoh. Gak punya banyak pilihan. Waktu dikasih tahu taat. Taat. Makanya saudara, maaf ya, saya ngomong dengan terus terang hari ini. Seringkali waktu kita kaya, banyak uang. Kita banyak gini, bedanya saudara tahu orang kaya dengan orang yang kurang kaya lah, gak miskin. Bedanya begini, orang kaya lebih punya banyak pilihan, betul. Kalau orang kaya gagal 300 kali saudara, perusahaannya bangkrut 300 kali, dia punya banyak pilihan. Karena dia bisa bangun yang lain. Tapi kalau orang yang kurang kaya, pilihannya sedikit. Kayaknya kurang mudeng, oke pelan-pelan ya. Saya cerita saya lah biar gak ada yang tersinggung ya. Saudara, satu hari saya pernah ngalami dengan istri saya masa-masa yang sulit. Saya pindah dari Lampung ke Jakarta. Saya gak punya kerjaan, belum punya apa ya, belum gabung di satu tempat gereja. Tiba-tiba istri saya sakit. Karena saya gak punya uang, bahkan ke rumah sakit pun masuk gak bisa bayar. Jadi yang saya lakukan apa kira-kira menurut saudara? Berdoa. Halo, kayaknya beda ya dengan saudara ya. Oke. Tapi kalau saudara punya banyak duit, asuransimu unlimited, bisa masuk rumah sakit mana aja. Saudara sakit pertama kali, saya yakin bukan Tuhan yang dicari, angkat telepon dokter mana yang dicari. Halo. Kayaknya gak ada ya di sini ya. Atau sama seperti saya, waktu sakit langsung doa, Tuhan Yesus. Kayaknya enggak deh. Biasanya lah di sini gak ada. Biasanya kalau udah ke dokter terus divonis kanker stadium 4 gak ada obatnya, baru cari Tuhan. Tuhan itu alternatif yang terakhir. Makanya saudara gini, Tuhan tuh ngerti dari zaman dulu. Kalau raja yang ditemui malaikat, rajanya ngomong, bro, nggak ada ayatnya juru selamat lahirnya di palungan. Masa juru selamat pencipta langit dan bumi kere? Masa tinggal di tempat seperti itu? Nggak ada dong, Tuhan mana? Makanya saudara, Tuhan kita tuh nggak bisa ngerti. Saudara, palungan itu bicara apa? Palungan itu bicara tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan punya skenario. Saudara tahukah bahwa Tuhan punya skenario buat hidup saudara dan saya? Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Dia adalah Allah saudara yang berdaulat atas hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu tahu saudara. Seperti tadi saudara, mana mungkin si Yesus lahir, kok bisa-bisanya gak ada penginapan satupun. Itu gak masuk di otak saudara. Tapi tahukah saudara, Yesus kenapa lahir di palungan? Untuk menggenapkan janji Tuhan. Tahukah saudara bahwa selama setahun ini, skenario yang sedang saudara jalani, yang gak sesuai dengan pikiran kita, itu adalah penggenapan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Keluargamu yang lagi digoncang, keuanganmu yang lagi digoncang,
Hidupmu yang lagi dihancurkan, diremas-remas itu adalah skenario Tuhan supaya janji Tuhan bisa digenapi dalam hidupmu. Tapi seringkali kita sulit ngerti, saudara, kita sulit memahami. Karena kita bukan Tuhan. Bedanya Tuhan dengan manusia apa, saudara? Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Dia ngerti akhir hidup kita di awal hidup kita. Tapi manusia itu kan terbatas, saudara. Kita sekarang kan ngomong, percaya ya saudara, Yesus lahir di palungan. Kalau kita hidup di zaman itu mungkin kita juga jadi orang yang sama-sama nyelipkan Kristus loh. Yesus juru selamat Tuhan lahir di palungan. Mana mungkin. Tapi saudara, lewat palungan itulah, itu berbicara tentang simplicity, kesederhanaan. Saya bersyukur bahwa orang yang pertama ditemui oleh malaikat, itu adalah gembala. Orang yang gak punya status, orang yang saudara gak punya banyak, bahkan orang yang dipandang hina saudara. Yesus lahir di tempat yang hina, malaikat temui orang yang hina. Kenapa? Karena Yesus lahir untuk semua dari kita. Wow, saya selalu bersyukur ya saudara ya, bahwa Yesus temui saya nggak tahu, kalau saudara mungkin lahir dari keluarga Kristen, dari kecil Kristen, saudara mungkin sulit untuk merasakan seperti saya. Saya itu bukan keluarga Kristen, saya itu gak pernah pengen jadi Kristen. Saya ketemu Tuhan di titik saudara waktu saya kecanduan narkoba, saya putus asa saudara, saya pengen berhenti narkoba tapi saya gak bisa. Saya gak punya pilihan, saya datang ke gereja, saya duduk di kursi gereja seperti saudara ini. Dan waktu saya duduk saudara, waktu pujian menyembahan tiba-tiba saya merasakan saudara, saya nangis selama 2 jam itu dan saya tiba-tiba melihat satu pribadi namanya Yesus. Dia datang sama saya, dia buka tangannya seperti ini. Saya bersyukur bahwa Yesus lahir untuk semua orang. Saya bersyukur Yesus lahir di palungan. Bayangkan kalau Yesus lahir saudara di sebuah ranjang emas. Orang seperti saya yang hina, saya sangat malu mendekati Yesus. Sangat sulit bagi saya untuk ngerti Yesus, tapi saudara saya nggak tahu dengan Bapak Ibu. Kalau saudara duduk di tempat ini, saudara hari ini dipilih Tuhan, apapun latar belakangmu, apapun masa lalumu, karena Yesus hadir di dunia untuk seluruh umat manusia. Makanya dia harus nyebut 3 kali palungan. Nggak peduli masa lalu kita sejelek apa. Nggak peduli saudara hidupmu, orang cap kamu seperti apa. Mungkin orang cap kamu seperti sampah, orang menghina kamu saudara, apapun saudara hari ini ada seperti apa adanya saudara. Tuhan menerima apa adanya. Kesederhanaan Yesus berbicara penerimaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan saudara yang kedua adalah kenapa Yesus lahir di palungan? Tuhan tuh boten-boten wae, saudara tahu boten-boten, ada-ada aja. Kok lahir di tempat yang tidak terduga? Betul lah saudara? Lahir di tempat yang gak pernah saudara pikirkan. Lahir di sebuah saudara situasi yang manusia sendiri gak bisa mikir, kok bisa-bisanya Tuhan. Saudara tahukah kenapa Tuhan Yesus lahir di palungan? Karena begini, Yesus kita Allah yang selalu hadir bahkan di tempat yang tidak pernah orang ingin ada di situ. Amin saudara. Artinya apa? Yesus bukan hadir dalam hidup kita hanya ketika kita di atas. Tapi Yesus hadir bahkan ketika kita di lembah. Yesus bukan hanya hadir saudara waktu saudara dalam keadaan yang baik saudara. Yesus bukan hanya hadir waktu saya berdiri di mimbar, saya angkat tangan, saya melayani Tuhan.
Tapi waktu dulu saya bahkan saudara hidup saya di lembah kekelaman, saya bahkan hidup dalam saya jatuh di dalam dosa, dia hadir di situ. Oleh karena itu pesan yang kuat hari ini yang Tuhan taruh di hati saya, apapun keadaan yang saudara alami sepanjang tahun 2024 ini, kalau engkau mungkin rasanya hidupmu ada di lembah, hidupmu rasanya seperti diasingkan, hidupmu rasanya tidak diinginkan oleh orang lain, engkau dikucilkan. Saya mau pastikan hari ini, Yesus dia adalah Allah yang hadir bahkan di tempat yang orang lain gak mau hadir di situ. Ada pepatah mengatakan, banyak uang, banyak teman. Gitu. Bahkan kalau saudara lagi banyak uang, saudara kentut saudara pun bisa merubah segala sesuatu. Saudara ngomong apa aja, kalau banyak uang itu kayak pewahyuan dari Tuhan, betul saudara? Tapi kalau saudara nggak punya duit, ngomong apapun salah. Ngangguk-ngangguk, sama ya kita ya. Ternyata sama loh. Ketika kita nggak punya apapun, bahkan semua orang nggak mau deketin hidup kita. Tapi Palungan berbicara, Jesus is available for everyone. Yesus selalu ada buat setiap orang. Baik saudara di lembah, baik saudara di gunung, baik saudara dalam keadaan yang sedih, maupun saudara dalam keadaan yang suka. Amin. Daniel, di manakah engkau? Oke. Oleh karena itu, saya akan tutup dengan satu hal yang terakhir. Kenapa Yesus lahir di Palungan? Berbicara tentang humility, kerendahan hati. Amin, saudara. Saya tuh gak habis pikir ya saudara ya. Manusia itu pengen kelihatan tinggi. Orang itu yang gak punya pengen kelihatan punya. Tapi yang punya segalanya, dia gak pakai segalanya karena dia gak perlu kelihatan dia punya segalanya. Betul ya saudara? Yesus itu, Daniel mana maju Neil? Oh, kita mau duet? Enggak. Jadi saya lupa. Yesus itu saudara, dia yang punya segalanya. Tapi firman Tuhan katakan dia mengosongkan dirinya untuk saudara dan saya. Makanya dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Dan biar makna Natal ini termaterai di hatimu. Saya ingat lagu lama loh Nil, lagunya Sari ya, Pastor Sari. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari saudara bangkit berdiri. Hari ini menutup tahun 2024. Palungan apa yang
sedang ada di hidupmu. Mungkin hari ini engkau seperti situasi seperti Yesus yang lahir di palungan. Di saat yang genting saudara cari pertolongan kiri dan kanan, tapi rasanya tidak ada. Dan hanya tersisa satu tempat, yaitu palungan. Di mana di palungan itu saudara bahkan gak ada orang yang mau datang tengokin saudara. Di palungan itu saudara mungkin merasakan bahkan gak ada orang yang mau pegang tanganmu saudara. Tapi ingat hari ini, Yesus Raja di atas segala raja. Sorga mengskenariokan palungan karena rencana Tuhan dalam hidupmu. Hari ini saudara bisakah menutup tahun 2024? Saudara lihat palungan-palungan yang ada di hidupmu. Itu bukan untuk menghancurkan hidupmu. Situasi-situasi yang tidak enak yang kau alami, itu bukan untuk menghancurkan masa depanmu. Tapi justru lewat palungan itulah Yesus dimuliakan. Lewat palungan itulah tempat kandang yang hina itulah Yesus, firman Tuhan katakan, nama di atas segala nama, seluruh kuasa di langit dan di bumi diberikan kepadanya. Hari ini mari responi keadaanmu dengan apa? Humility, dengan simplicity, berdamai dengan keadaanmu. Gak ada ayat yang Alkitab yang berkata lalu Tuhan Yesus berdebat dengan Bapa di surga. Tuhan gak mau, Tuhan aku gak mau di palungan. Masa raja segala raja lahir di palungan sih? Gak elit banget, gak ada skenario. Tapi dengan kerendahan hati, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tuhan terima kasih untuk sore hari ini, terima kasih untuk firman. Ajar kami sepanjang tahun 2024 memasuki tahun 2025. Palungan ini menjadi refleksi hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.